Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip rancang trimatra gempal atau bukal untuk mata kuliah rancangan arsitektur 1. Apa itu gempal atau bukal? Kita lihat dari contoh dua gambar ini. Dari sebuah gempal bisa menjadi sebuah bangunan. Jadi apa itu trimatra gempal atau bukal? Gempal atau bukal itu merupakan jalur bidang yang bergerak sehingga membentuk volume. Jadi sebuah bidang yang disusun secara rapat bergerak dalam sebuah arah itu membentuk volume. Gempal menggambarkan tempat dalam ruang dan terbungkus oleh bidang. Macam-macam gempal, bangun ruang sisi datar, itu misalnya kubus, balok, prisma, bisa segitiga atau segi empat, limas, bisa segitiga atau segi empat. Kemudian bangun ruang sisi lengkung, itu misalnya tabung, kerucut, bola. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan zadat Plato atau Platonic solid dan zadat Archimedes atau Archimedean solid. Untuk Platonic solid itu adalah bentuk geometris 3 dimensi yang sangat istimewa karena masing-masing bentuk ini memiliki sisi panjang yang sama, sudut yang sama besar, dan dibangun dari poligon beraturan yang identik. Macam-macamnya yaitu tetrahedron, seperti ini contohnya, yaitu memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian ada yang namanya kubus atau heksahedron, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Ada yang dinamakan oktahedron, memiliki 8 sisi yang berbentuk segitiga sama sisi. Ada dodekahedron, memiliki 12 sisi yang berbentuk pentagon atau segi 5 beraturan. Dan ada ikosahedron, yaitu memiliki 20 sisi yang berbentuk segitiga sama sisi. Karakteristik dari Platonic solid itu adalah keseimbangan, yaitu semua sisi, sudut, dan bentuknya sama. Kesimetriannya memiliki simetri yang tinggi. Keindahannya, bentuk yang teratur dan simetris membuatnya sangat menarik secara visual. Kemudian Archimedean solid. Archimedean solid ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan padatan Archimedes, yaitu kumpulan bentuk 3 dimensi yang memiliki sifat khusus yang merupakan hasil dari kombinasi berbagai jenis poligon, misalnya segitiga bercampur dengan persegi dan pentagon. Contohnya misalnya kubotahedron, yaitu kombinasi antara kubus dan oktahedron. Jadi di situ ada kubusnya dan ada oktahedronnya. Itu ya. Nah, kita masuk ke elemen desain trimatra. Di situ ada unsur konsep yang meliputi titik, garis, bidang, gempal. Yang akan kita bahas kali ini adalah gempal. Kemudian unsur rupa yaitu raut, ukuran, warna, barik. Gempal nanti akan kita kaitkan dengan raut, akan kita kaitkan dengan ukuran, akan kaitkan dengan warna, dan akan kita kaitkan dengan barik. Unsur pertalian meliputi kedudukannya, arah, ruang, dan gaya. Gempal akan kita bahas tentang terkait dengan kedudukan, terkait dengan arah, terkait ruang, dan terkait gaya. Unsur ragang yaitu puncak, sanding, dan sisi. Unsur gempal akan kita bahas berkaitan dengan puncak,
sanding, dan sisi. Kemudian untuk proses komposisi dari gempal, kita bisa mengenal proses tumbuh kembang, yaitu ada dua jenis, yaitu satu langkah. Misalnya garis menjadi bidang, bidang menjadi gempal, gempal menjadi garis. Atau yang dua langkah, garis kemudian menjadi bidang menjadi gempal, seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu unsur konsep, yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Volume adalah gempal. Unsur rupa, yaitu raut, merupakan rupa keliling sebuah rancang dan jati diri utama rancang tersebut. Sebuah bentuk trimatra dapat digambarkan dalam beberapa raut dwimatra. Ukuran, tiap bentuk trimatra dapat dinyatakan panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Warna merupakan nilai terang gelap, dapat berupa warna alam atau buatan. Barik, yaitu tekstur dan sifat permukaan bahan yang akan digunakan. Unsur pertalian, yaitu kedudukan, posisi, bagaimana sebuah titik pertalian dengan berbagai sisi bidang dalam satu ruang imajiner. Arah, orientasi yang dapat sejajar miring dalam satu ruang imajiner. Ruang, berupa ruang nyata yang benar-benar ditempati atau yang berongga. Gaya berat, kemantapan sebuah rancangan pada suatu permukaan datar dan sesuai dengan hukum gaya berat. Unsur ragang, yaitu pucuk, terbentuk apabila beberapa bidang bertemu pada satu titik konsep. Sanding, yaitu tepian atau garis potong dua sisi, terbentuk oleh dua bidang tak sejajar yang bertemu sepanjang garis konsep. Sisi, yaitu bidang konsep yang menjelma menjadi permukaan. Nah, ini beberapa jenis transformasi bentuk solid primer. Yang pertama, transformasi dimensional, yaitu suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya. Jadi dari besar bisa dipotong menjadi kecil dan bisa dipotong lagi menjadi kecil. Jadi dari pukal bisa menjadi bidang dan bisa menjadi garis. Kemudian transformasi pengurangan atau subtraktif. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya. Jadi misalnya dari kubus bisa dikurangin ya menjadi bentuk platonik solid. Kemudian ada transformasi penambahan atau aditif. Ya, jadi dengan cara menambahi elemen volumenya dengan ditambahin di sisi-sisinya. Nah, ini ada contoh pengolahan dari bentuk pukal, yaitu dengan silinder dan prisma. Dengan gubahan pukal, yaitu misalnya dengan mengubah dasar atau ujung, kemudian dua ujung tidak paralel, dua ujung yang berbeda, ujung yang tidak rata, tepian tidak tegak lurus, tepian tidak paralel, bidang tekuk atau lengkung, tepian ditekuk atau dilengkung. Jadi ini beberapa teknik untuk mengubah gubahan pukal. Kemudian gubahan ujung ini adalah contoh mengubah ujung masing-masing. Contohnya begini. Untuk mengubah tepi, jadi bisa dilobangin dan sebagainya. Kemudian gubahan sisi bisa dikurangin atau ditambah. Untuk penggabungan, ada beberapa macam penggabungan yang bisa dilakukan dalam unsur pukal. Ini adalah contoh dari proses tumbuh kembang, misalnya dengan garis ke bidang. Jadi beberapa unsur garis ini kita susun dia sehingga menjadi sebuah bidang. Seperti ini contohnya.
Ini pukal kecil-kecil, kalau kita susun bisa menjadi sebuah bidang. Seperti hanya ini bisa jadi sebuah garis, kalau garis kita susun menjadi sebuah pukal. Seperti itu. Ini pukal kita susun, kalau ini dalam skala yang besar bisa menjadi sebuah garis. Untuk proses tata susun, ya, bisa dengan linear berurutan dalam sebuah baris seperti ini, atau grid dengan bentuk modular, atau radial arah jari-jari, atau sentral dikelompokkan ke dalam bentuk pusat dominan, dan cluster bentuk yang digabungkan bersama oleh kedekatan, misalnya apakah kedekatan warna atau kedekatan bentuk. Kemudian ada proses jalin pilin, ya, misalnya dengan adjacent, jadi dua buah bentuk akan saling bersentuhan, atau interlocking, sebuah bentuk dapat masuk dan menumpuk pada volume ruang lainnya, atau linked by, dua bentuk saling mengandalkan, sebuah bentuk perantara yang menghubungkan keduanya. Jadi kalau tidak ada perantara ini dia tidak bisa, maka dia bisa masuk ke linked by. Atau within, yaitu satu bentuk dapat ditampung dalam volume sebuah bentuk yang lebih besar, jadi masuk ke dalamnya, itu adalah within. Nah, ini beberapa contoh, misalnya ini tumbuh kembang garis, kemudian garis ini disusun-susun menjadi sebuah pukal. Tata susunnya cluster, jalin pilihnya adalah adjacent. Kemudian ini tumbuh kembang pukal ke garis, jadi pukal disusun menjadi sebuah garis. Kalau dalam skala besar, tata susunnya adalah radial dan jalin pilihnya adalah adjacent. Ini tumbuh kembangnya adalah pukal menjadi bidang, tata susunnya radial, jalin pilihnya adalah adjacent. Nah, ini kalian bisa tebak ini tumbuh kembangnya seperti apa, kemudian jalin pilihnya seperti apa. Ini juga beberapa contoh, ya, yang bisa kalian analisa tumbuh kembang seperti apa, memakai metode apa. Nah, kita masuk ke metode pencarian gagasan. Jadi ada beberapa metode pencarian gagasan. Salah satunya adalah metafor, seperti yang akan kita coba. Metafora adalah majas yang digunakan menjelaskan sesuatu melalui perumpamaan dan perbandingan. Ya, arsitektur metafora merupakan gaya arsitektur yang mengambil bentuk dari kiasan atau perumpamaan dari sesuatu. Macam-macam metafora yaitu tangible metaphor atau teraga, intangible metaphor atau tidak teraga, dan combine metaphor atau kombinasi. Contohnya metafor teraga, itu ada project Toilet Shaped House, adalah contoh arsitektur metafora yang idenya berangkat dari bentuk toilet. Sedangkan ada lagi Busan Opera House, ya, dari kerangka ikan. Ini juga ada tangible metaphor teraga, yaitu Jewish Museum di Berlin. Ya. Libeski, yaitu si perancangnya, ingin pengunjung museum ini mendapatkan pengalaman baru layaknya sebuah petualangan. Perjalanan di dalam museum dikiaskan menjadi suatu petualangan yang mengesankan. Filosofi itu ditransformasikan kepada konfigurasi ruang yang berbentuk zigzag. Maksudnya agar pengunjung bisa tersesat dan mengalami sensasi petualangan yang sama ketika bangsa Yahudi diusir dan kehilangan arah tujuan sehingga saat terjadinya peristiwa Holocaust. Ini ada contoh The Botta Bark Oase, karya arsitek Mario Botta. Merupakan metafora yang seakan-akan terlihat menyatu dengan hutan pinus dan cemara di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh combine metafor atau metafora teraga.
Museum Tsunami oleh Ridwan Kamil, memadukan konsep abstrak serta konkret. Jika dilihat dari atas, bangunan lebih menyerupai kapal daripada hunian. Mengibaratkan museum sebagai rumah panggung yang mampu menyelamatkan para penduduk Aceh bila sewaktu-waktu terjadi tsunami. Di bagian dalam juga menceritakan dan mengajak kita untuk merasakan suasana saat terjadi tsunami di Aceh. Diawali pada pintu masuk yang menekan perasaan pengunjung dengan ruangan yang sempit dan dinding yang terdapat air yang mengalir. Ini contoh penerapan trimatra pukal ke dalam bangunan. Seperti ini. Ini juga contohnya penerapan pukal dengan menggunakan platonik solid ke dalam bangunan. Ini misalnya untuk interior misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan ruang di dalam sebuah pukal tersebut. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih.